Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kisah-kisah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah ibadah kurban dengan judul Kisah Nabi Ibrahim dan Sejarah Ibadah Kurban. Disimak ya teman-teman. Langsung saja kita akan membahasnya. Sejarah ibadah kurban memang tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak tercintanya yakni Ismail yang saat itu berusia 7 tahun. Meskipun kecintaan Nabi Ibrahim sangat besar terhadap buah hatinya tersebut, namun karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun rela untuk menyembelih Ismail atas perintah Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala saat itu tengah menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadapnya dengan mengorbankan Ismail. Dan karena rasa cintanya terhadap Allah lebih besar dari apapun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keikhlasannya menjalankan perintah Allah tersebut dengan menyembelih Ismail, dan di luar dugaan Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba. Tentunya kisah pengorbanan Ismail yang rela mengorbankan dirinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala juga tak kalah hebat. Ismail sebelum menjadi seorang nabi Allah sudah menunjukkan ketawaduannya dengan keikhlasannya untuk disembelih. Kisah itu dimulai dengan Nabi Ibrahim yang mendapatkan sebuah mimpi untuk menyembelih Ismail, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Namun bukannya merasa takut dan menghindar, Ismail yang masih kecil pun dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala merelakan dirinya untuk disembelih oleh sang ayah. Maka ketika waktunya tiba, Nabi Ibrahim pun telah bersiap untuk menyembelih Ismail dengan pisau di tangannya dan meletakkan pisau di leher Ismail sambil memandang wajah sang anak. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Ismail pun diganti dengan seekor domba besar dan Allah menyelamatkan Ismail. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah As-Saffat ayat 107 sampai 110 yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya, melainkan seekor domba yang ia sembelih, di mana hal tersebut merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan ikhlas dan juga selalu mengharapkan ridho Allah semata-mata dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kurban berasal dari bahasa Arab yakni al-udhiyah atau ad-dahiyah yang artinya hewan sembelihan berkaki 4 seperti unta, sapi, dan kambing, di mana waktu pelaksanaan ibadah ini adalah pada saat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik yakni pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Selain itu, ibadah kurban merupakan ibadah yang istimewa yang dilakukan oleh seseorang muslim yang mampu untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang hidupnya kekurangan. Ibadah kurban juga berpotensi untuk mengurangi ataupun meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Bagi orang kaya, makan daging merupakan hal yang biasa yang bisa dilakukannya kapan saja ia mau. Namun bagi orang yang kurang berada, makan daging merupakan hal yang istimewa mengingat lauk yang satu ini dibanderol dengan harga yang tinggi. Secara filosofis, ibadah kurban juga menyiratkan ketawaduan kita sebagai seorang hamba atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dipikir-pikir, orang tua mana yang rela menyembelih anaknya sendiri? Anak yang begitu kita harapkan kehadirannya dan tentunya amat kita sayangi. Namun karena ketakwaan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, ia pun rela mengorbankan segala perasaannya tersebut hanya dengan mengharapkan ridho Allah semata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.